Terbang tinggi si burung pipit hingga sebentar di dahan yang patah. Pentingnya peran aktif APIM untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firdaus SHMM, pangkat dan golongan pembina tingkat 1 4B. Jabatan semenjak tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, saya diberi amanah oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebagai inspektur pembantu 4, di mana saya membawahi 7 perangkat daerah dan 2 kecamatan di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Baiklah, saat ini saya akan memperagakan bagaimana aktivitas saya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi review, evaluasi, monitoring, dan pemeriksaan. Sebagaimana kita sebagai petugas APIM mempunyai peran penting dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini saya lakukan sebagai persyaratan saya untuk mengikuti ujian kompetensi PPUPD tingkat madya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya melaporkan terkait adanya pengaduan dari pihak masyarakat tentang pengelolaan dana desa Sidohunjo yang disinyalir adanya penyalahgunaan dana desa tersebut. Pelapor sendiri tidak mau disebutkan namanya, kemudian dia mengaku bahwa dia memang dari warga setempat. Adapun yang dilaporkan itu pertama terkait pembayaran pajak, setoran pajak yang tidak dibayarkan oleh pihak desa, kemudian adanya pengadaan barang jasa, kemudian sepeda motor untuk aparatur, itu disinyalir mahal harganya. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan itu diduga tidak sesuai dengan perencanaan awal. Ya. Kemudian yang keempat itu adanya pengelolaan aset yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian dari saya Bu selaku pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah itu mencoba untuk melakukan kontak ke pihak desa. Namun dari pihak desa menyatakan itu tidak benar atas laporan tersebut. Kepada 2 keterangan yang saya dapati dari kedua belah pihak itu, maka saya dapat menyimpulkan bahwa ada kegiatan pengawasan yang harus kita lakukan. Pertama, pengawasan terhadap pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria NSBK yang berdasarkan peraturan pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya laporkan kepada Ibu. Mohon arahan dan bimbingan apakah yang harus kami lakukan selanjutnya. Mohon arahan dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Firdaus terkait adanya pengaduan masyarakat ini. Saya tadi dapat tangkap bahwa ada masyarakat yang melaporkan tapi tidak mau disebutkan namanya. Lalu sudah coba klarifikasi ke desa, namun informasinya bertentangan dengan laporan yang disampaikan. Nah, untuk itu nanti kita akan tentu saja laporan masyarakat ini harus kita tindak lanjuti. Namun harapan kami Pak Firdaus bisa memfasilitasi masyarakat tersebut untuk memanfaatkan media pengaduan yang kita miliki sehingga setiap pengaduan ini dapat terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, kita akan bentuk tim untuk melakukan penelaahan awal atas laporan masyarakat ini, apakah memang sebagaimana tersebut atau seperti yang disampaikan oleh
pihak desa bahwa tidak terjadi yang seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Di posisi berikutnya nanti akan kami sampaikan kepada Bapak pada saat pertemuan kita. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Saya dari Sekdes dari Desa Sidomulyo Pak, mau memenuhi undangan Bapak kemarin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu, Ibu Sekdes telah datang menyempatkan waktu kemari. Begini Bu, terkait kami menindaklanjuti pengaduan dari warga Desa Sidomulyo yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur desa itu banyak kejanggalan-kejanggalan. Oleh itu kemudian kami telah melakukan penelaahan dokumen, kemudian turun ke lapangan, kemudian wawancara yang telah kami lakukan di Desa Ibu kemarin. Dapat kami sampaikan hasilnya kepada Ibu Sekdes. Pertama, masih adanya kegiatan pengelolaan desa yang belum disetor pajaknya. Hal ini bertentangan dengan Permendagri nomor 13 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pasal 31 yang mengatakan bahwa bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan atau PPh dan lainnya. Jadi kami harapkan pajak ini harus disetorkan Bu. Ini nanti kalau tidak disetorkan ini menjadikan temuan nanti. Oke. Selanjutnya hasil pemeriksaan kami yang kedua yaitu pada pembelian sepeda motor. Setelah kami periksa, kami cek kemarin ke Desa Ibu, sudah memenuhi syarat sebenarnya, karena mungkin pihak pengadu tidak tahu bagaimana prosesnya, sehingga kami melihat bahwa yang dilakukan oleh pihak desa telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2015 tentang barang jasa. Dan mohon mungkin sedikit dilengkapi aja nanti Bu, dilengkapi administrasi tentang pembelian, tentang prosesnya, supaya ini benar yang kami sampaikan. Kemudian temuan yang kami lakukan di Desa Ibu yaitu pengelolaan aset yang belum maksimal, sehingga banyak aset yang tidak bisa dimanfaatkan karena lemahnya mungkin pencatatan aset. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, pengamanan aset desa, dan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf E wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini wajib Bu, oleh organisasi. Jadi kami harapkan tolong ditata lagi inventarisasi desanya, kemudian dicatat kembali, disusun kembali, karena aset ini merupakan kekayaan dari desa tersebut. Kemudian yang keempat itu terkait lemahnya perencanaan dokumen yang disusun oleh pihak desa, sehingga antara dokumen RPJMdes dengan RKBD itu tidak sinkron. Itu hasil dari telah kami terhadap dokumen yang kami periksa di Desa Ibu, sehingga tidak dokumen ini tidak menjadi pedoman dalam program pembangunan desa yang Desa Ibu tersendiri. Dan kami berharap ini dilakukan telah ulang lagi terhadap dokumen perencanaan, sehingga ada
korelasi antara RPJMDes, AKPD, APBDes, sehingga ini menjadikan pedoman untuk perencanaan pembangunan desa selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Sekdes, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sekdes sudah bisa hadir di sini, dan kami selaku APIP bertugas untuk melakukan pengawasan ini dalam rangka kedepannya ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak. Ya Pak, Alhamdulillah sehat. Apa yang bisa saya bantu, Pak? ini Pak, saya Suratno Pak. Oh, Pak Suratno ya. Iya, dari Desa Sidomulyo. Ya. Kesini ini memenuhi panggilan Bapak terkait surat pengaduan saya yang telah saya sampaikan di inspektorat kemarin Pak. Oh gitu ya Pak Suratno ya. Ya. Terima kasih Pak Suratno atas ini pemenuhan pemanggilan yang saya lakukan pada beberapa hari lalu. Adapun tujuan pemanggilan kami kepada Bapak terkait laporan atau pengaduan Bapak yang Bapak sampaikan terhadap kami terkait penyalahgunaan penggunaan dana desa oleh aparatur desa Sidomulyo. Iya Pak. Berdasarkan dari hasil penelaahan dokumen yang kami lakukan, kemudian observasi ke lapangan, selanjutnya wawancara terhadap pihak-pihak terkait di desa itu, dapat kami simpulkan bahwa terkait pengaduan itu, pertama itu pengaduan yang Bapak layangkan kemarin itu terkait tidak ada setor pajak terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa. Setelah kami klarifikasi, setelah kami ke lapangan, yang benar pihak desa belum menyetorkan pajak tersebut. Namun kami telah telah mengarahkan kepada mereka untuk segera melakukan pembayaran pajak tersebut. Kemudian selanjutnya terhadap pembelian sepeda motor yang Bapak duga itu markup harga. Iya Pak. Setelah kami klarifikasi, kemudian kami ke lapangan dan telah dokumen bahwa yang disampaikan Pak Bapak itu sebenarnya tidak benar. Karena mereka melakukan pengadaan barang jasa itu, sepeda motor itu sudah melalui prosedur yang sebenarnya, mulai dari penunjukan, kemudian harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya Pak ya. Kemudian dari pengaduan yang Bapak sampaikan lagi terkait pengelolaan aset yang Bapak sampaikan bahwa pengelolaan aset yang tidak tepat sasaran, memang benar. Setelah kami lakukan pemeriksaan di desa tersebut bahwa masih ada kelemahan terkait penataan aset, maka kami harapkan pihak desa untuk segera melakukan inventarisasi aset dan melakukan pemetaan aset dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat itu Bapak membuat laporan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kami sudah menyampaikan kepada pihak desa yang dilaporkan itu benar, bahwa perencanaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kami pihak aktif telah memberikan arahan supaya mereka segera membenahi dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan klarifikasi terhadap pengaduan yang Bapak sampaikan. Mungkin kira-kira
ada yang lagi yang merasa kurang menurut Bapak atas yang penyampaian saya persilakan. Baik Pak, Ya. sebelumnya kami nih Pak sebagai masyarakat ucap terima kasih Pak Ya. kepada Apip, pada Bapak, Ya. pada Inspektorat Daerah nih Pak. Oke. Sangat cepat tanggap dalam menangani laporan kami nih Pak. Ya. Tapi sebelumnya kami minta maaf nih Pak, Ya. kalau kami mengganggu waktu kerja Bapak, ya kan? Ya. Kemudian ini kira-kira identitas kami ini sebagai pelapor nih aman tak nih Pak untuk saat ini Pak? Karena kami kan di kampung kan orang tak tahu kalau kami yang melapor nih Pak. Oke, Pak Surano. Iya. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa setiap pelapor itu kami rahasiakan identitasnya. Tidak akan tahu siapa yang melaporkan, sehingga ini dalam rangka untuk kita melakukan pengawasan dini terhadap aparatur-aparatur kita. Dan kami justru berterima kasih kepada Pak Surano telah membantu kami dalam melakukan pengawasan, sehingga cepat tanggap. Kami pun tahu bahwa ada aparatur-aparatur kita yang kurang paham dalam mengelola suatu keuangan. Oke, kira-kira ada lagi Pak? Cukup, terima kasih banyak nih Pak ya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih. Cukup Pak. Satu lagi mungkin saran kami, Iya Pak. karena di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti ini Pak punya aplikasi yang namanya Meranti Tangkis. Jadi Bapak bisa melakukan pengaduan di situ, di saluran itu. Meranti apa itu Pak? Meranti Tangkis. Oke Pak. Jadi tidak perlu lagi melewati surat, cuma cukup mengadu di sistem tersebut. Baik Pak. Oke. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Yo, Saya pamit Pak. Yo, makasih Pak Surano. Pamit.